Sudah sejak tahun 2012, sejumlah warga di Desa Kagungan, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat, memanfaatkan keberadaan Danau Ranau sebagai lokasi pembudidayaan beberapa jenis ikan air tawar. Menurut aparat desa setempat, hingga kini sudah ada sekitar 450 keramba apung yang dikelola masyarakat. Keramba-keramba itu terlihat di sepanjang pinggir Danau Ranau. Beberapa jenis ikan air tawar yang dibudidayakan di sana antara lain ikan nila, ikan mas, dan ikan baung. Warga pun melakukan perawatan ikan secara mandiri, mulai dari pakan dan perbaikan keramba apung. Kini total ikan yang dihasilkan sudah mencapai 450 ton per tahun. Warga pun rata-rata bisa mendapatkan penghasilan 5-7 juta rupiah per bulan. Dari tahun 2012 kami buat percontohan dan didukung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat hingga meningkatkan per kapita ataupun pendapatan masyarakat yang ada di sini. Dan untuk saat sekarang alhamdulillah sudah meningkat kesejahteraan masyarakat. Untuk penghasilan masyarakat per kapitanya rata-rata 7-8 juta per bulan. Warga berharap pemerintah setempat bisa melihat potensi itu dan memberi bantuan modal untuk pengembangan usaha budidaya ikan air tawar di sana. Warga juga meminta pemerintah membantu peternak ikan membuka jalur untuk pemasaran lebih luas. Bahkan jika bisa melakukan ekspor langsung, karena selama ini masih ikut pengusaha di Lampung Tengah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Seorang purnawirawan polisi di Bandar Lampung kini menghabiskan masa pensiunnya dengan mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik bagi anak usia dini. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan serta tumbuh kembang anak sejak usia dini. Adalah Suhartono, berusia 63 tahun. Suhartono mendirikan sekolah PAUD sejak 2015 lalu yang terletak di Jalan Pulau Morotai, Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Meski usianya sudah senja, Suhartono tetap semangat memberikan berbagai pengetahuan kepada anak-anak. Berbekal ilmu pengetahuannya di bidang kepolisian, Suhartono mendidik serta memberikan edukasi bagi anak-anak didiknya seputar dunia kepolisian, mulai dari edukasi tertib berlalu lintas hingga mengajarkan anak taat peraturan di lingkungan sekitar serta dalam kehidupan sehari-hari. Saya mendidik anak PAUD polisi cilik, saya kasih materi yang pertama, disiplin, ya kan? Contohnya, peraturan senam lantas. Apabila ibu berangkat ke pasar, jangan lupa memakai helm, jangan lupa jangan melanggar lampu merah, dan ditangkap polisi. Saya sarankan sama anak-anak begitu. Suhartono berharap pengabdiannya itu bisa menjadi ladang ibadah, karena menurutnya menjadi pendidik anak usia dini butuh kesabaran ekstra serta ketulusan hati, supaya pemahaman yang diberikan bisa diserap dan bermanfaat bagi anak-anak didiknya. Suhartono berpangkat terakhir sebagai Ajun Inspektur 2 atau AIBDA. Kini Suhartono dan istrinya Muhibah bertekad mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik anak berusia dini. Meski dengan segala niatnya untuk mencerdaskan anak bangsa merupakan tanggung jawab di akhir masa pensiunnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jarak jauh bukanlah sebuah penghalang dua insan untuk melangsungkan pernikahan. Apalagi saat ini sudah banyak teknologi yang bisa digunakan untuk menyatukan dua hati yang terpisah antar negara. Hal unik itulah yang terjadi di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, Selasa siang. Sela Maulia Aulia
warga desa Kibang itu akhirnya bisa mewujudkan mimpinya menikah dengan Lin Suwei alias Muhammad Iqbal, pria pujaannya yang berada di Taiwan. Pernikahan unik itu dilakukan jarak jauh secara virtual karena pengantin pria tidak bisa datang ke Indonesia terkait masa pandemi COVID-19. Sebelum menikah, keduanya sudah menjalin hubungan selama 2 tahun meski jarak jauh. Saya terima nikah dan kawinnya Jala Mulia binti Mbandi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? 1 tahun. 1 tahun pertama ketemu, 1 tahun terakhir ini enggak ketemu. Nah, rencananya setelah pernikahan ini, mbaknya tinggal di sini atau di mana? Di sana, di Taiwan. Di Taiwan. Wah, pemerintah sekarang sangat canggih luar biasa. Walaupun jauh di antara kedua negara, namun tidak menjadikan kesulitan untuk menjadikan artinya perkawinan atau ijab kabul di Indonesia ini. Meski dilakukan secara virtual, hal itu tidak mengurangi kehikmatan proses akad nikah yang digelar di ruang perpustakaan SMA Negeri 1 Metro Kibang. Prosesi akad nikah berlangsung sederhana dengan hanya dihadiri orang terdekat mempelai wanita, aparat desa setempat, dan juga menerapkan protokol kesehatan. Sela Maulia Aulia mengenal pria pujaannya semasa ia masih menjadi tenaga kerja wanita atau TKW. Setelah pernikahan virtual itu, kedua mempelai akan segera bertemu setelah kondisi pandemi sudah semakin menurun. Mustaqim melaporkan dari Lampung Timur.